Kolonel Sri Raharja ya, pengamat intelijen ya kan, melakukan dengan Hersubeno itu kan. Jadi itu menggambarkan detail soal siapa Paiman dan peran-peran hubungannya dengan di sana, dugaan dengan Widodo itu kan, dengan yang lain-lain. Karawasidik beserta jajaran Bareskrim segera memfokus ke pasar Pramuka yang sudah terbakar tahun 2024 bulan Desember. Saya kira di situ ada sesuatu misteri. Ya, setelah kita TPUA melaporkan 9 Desember 2024, kemudian terjadi peristiwa kebakaran itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 30, tepatnya sekitar jam 1:30 kurang lebih, kita datang ke Mabes Polri untuk mengajukan surat yang ketiga dan yang keempat kalinya ke Karawasidik soal masalah gelar khusus. Artinya biar secepatnya gelar khusus itu dibuka dan diundang kita untuk membicarakan semuanya bentuk proses yang terjadi sekarang ini dan seterusnya. Oleh sebab itu, mungkin silakan saja Bang Muslim mau menyampaikan. Ya, sekaligus izin. Lanjut ya, izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara pribadi pertama mengucapkan selamat Hari Barang Kaya. Hari Barang Kaya. Hidup Polri. Jadi pertama kita mengapresiasi pernyataan dari Kapolri Jenderal Polisi Sigit Sulistyo Prabowo yang akan melibatkan pihak eksternal, ya kan? Eksternal dan kasus ini tetap dalam proses untuk forensik, ya kan? Nah, oleh itu maka hari ini saya dan teman-teman dari TPUA, ada Bung Rijal Fadila, ada Ibu Eli, ada semuanya dari Lampung dan semuanya dari Bandung, dari berbagai daerah, ya kan? Ibu Kurnia, hadir semuanya, Ibu Mary yang cantik, ya. Hadir semuanya. Sekali lagi kami pertama mengapresiasi pernyataan Kapolri untuk menggelar, ya. Nah, oleh sebab itu maka kami masukkan surat tadi dibantu oleh saudara siapa tadi itu? Arif. Nah, surat mana, surat tanda terimanya mana? Ini tanda terimanya. Nah, kita pihak Wasidik Mabes Polri berjanji akan mengundang kita secepatnya, ya kan? Oleh sebab itu, kenapa hari ini kan kita rasakan betul gonjang-ganjing, ya kan, ada kegaduhan, ya kan? Oleh sebab itu kami berharap kehadiran TPUA ini pertama jangan sampai dikriminalisasi. Ya kan? Ini ada Bung Rijal Fadila, ada Ibu Kurnia, ada Egy Sujana, ada Rismon, ada Roy. Jangan sampai dikriminalisasi. Kenapa? Kalau dikriminalisasi berarti kita pertanyakan, ini negara apa? Masa kita melaporkan kejahatan, kita pelapor mengkriminalkan? Ini negara apa namanya kalau begitu? Ya kan? Nah, sepakat ya? Ya kan? Jadi kita minta Polri bukan melindungi para penjahat. Polri tidak boleh melindungi ijazah palsu. Kita minta Polri mengusut tuntas ijazah palsu, terutama di Universitas Pramuka. Oke? Bakat selanjutnya Ibu Eli. Iya. Bukan tanya jawab, Mas. Nanti dulu ya. Bukan tanya jawab. Jadi pertama bahwa kami memasukkan bukti baru ya kepada pihak Karawasidik. 3 bukti itu. Yang pertama adalah podcast Abraham Samad dengan Beator Suryadi mengenai dugaan keterlibatan Pramuka dibuatnya ijazah palsu tersebut, dugaannya. Yang kedua adalah podcastnya Roy Suryo dengan Sentana mengenai seorang profesor yang namanya Profesor Paiman, itu kan, yang punya peran, yang diduga punya peran juga di sana
gitu kan, karena dia itu adalah ketua relawan sedulur Jokowi gitu kan. Dan yang ketiga adalah podcastnya Jenderal Kolonel Sri Raharja ya, pengamat intelijen ya kan, melakukan dengan Hersul Beno itu kan. Jadi itu menggambarkan detail soal siapa Paiman dan peran-peran hubungannya dengan di sana, dugaan dengan Widodo itu kan, dengan yang lain-lain, sehingga beliau sangat meyakini bahwa Profesor Paiman ini terlibat gitu. Itu 3 yang kita masukkan. Oleh karena itu kita harapkan Karawasidik beserta jajaran Bareskrim segera memfokus ke pasar Pramuka yang sudah terbakar tahun 2024 bulan Desember. Saya kira di situ ada sesuatu misteri. Ya, setelah kita TPUA melaporkan 9 Desember 2024, kemudian terjadi peristiwa kebakaran itu. Nah, yang selanjutnya adalah bahwa pihak Korwas Biro Wasidik tadi ya, koordinator pengawasan itu merespon positif. Jadi menyatakan akan menindaklanjuti sesuai dengan apa yang ada di surat terdahulu dan mungkin akan sampai kepada gelar perkara. Nah, gelar perkara itu yang sudah dicanangkan dan sedang dibahas gitu kan, akan mengundang tentunya pihak TPUA dan pihak-pihak yang kita usulkan, pihak ahli jangan lupa untuk diundang juga atau sebagaimana dimintakan nanti oleh TPUA. Nah, kemudian juga kita harapkan bahwa bukan hanya bersifat eksternal seperti janjinya Pak Kapolri. Ya, Pak Kapolri menyatakan akan ada gelar perkara, nanti akan melibatkan pihak-pihak eksternal. Tapi bukan hanya pihak eksternal, tapi yang diperlukan eksternal plus independen. Sekaligus juga terbuka. Karena kita harapkan ini adalah konsumsi publik. Sudah menjadi bagian dari kepedulian masyarakat rakyat bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ketika nanti gelar perkara supaya objektif, independen, melibatkan banyak pihak, juga rakyat atau masyarakat bangsa Indonesia bisa mengikuti itu kan proses gelar itu, sehingga akhir dan keputusannya memang benar-benar menggambarkan kepastian hukum yang bisa dijadikan pegangan bagi seluruh rakyat Indonesia tentang status ijazah Pak Joko Widodo. Oleh karena itu kita merespon positif juga atas sikap dari Karawasidik yang akan menindaklanjuti dan melakukan upaya pengabulan gelar perkara khusus yang dimintakan oleh TPUA itu. Saya kira ini yang saya sampaikan. Ayo, sudah. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Aliansi Emak-Emak Bergerak Lintas Provinsi bersama dengan ormas-ormas yang lain hari ini kami ikut mengawal di mana TPUA menggugat perihal desakan untuk gelar perkara khusus. Dalam hal ini hanya sedikit saja yang kami sampaikan. Sebenarnya kalau Pak Jokowi itu memang seorang negarawan, seharusnya dari awal-awal dulu ketika kasus Ustadz Gus Nur dengan Bambang Tri, hal yang simpel seharusnya bisa Bapak lakukan adalah tidak cukup waktu 1 menit saja. Pak Jokowi, Bapak tinggal perlihatkan ijazah Bapak, kemudian Bapak suruh ini ahli-ahli forensik untuk mengecek keasliannya, kemudian disaksikan dengan masyarakat seluruh Indonesia, kelar kan? Tapi sampai hari ini kami belum melihat sebagai masyarakat Indonesia mana ijazah asli Bapak. Sehingga hari ini pun banyak teman-teman kami, para tokoh-tokoh, Bunda Kurnia, kemudian ada Bang Egy Sujana, Bang Rosyurya, Dr. Tifa yang dilaporkan. Ini miris sekali. Hanya satu pesan kepada Bapak Prabowo. Kami tidak ada mau lagi hari ini ada tokoh-tokoh, ulama, aktivis, para aktivis TPUA yang dikriminalisasi. Ketika tokoh-tokoh ini yang mencari kebenaran untuk satu keadilan nanti dikriminalisasi, maka kami akan bergerak di seluruh Indonesia. Ormas-ormas emak-emak ini hari ini kami mengawal kasus ini. Kalau ini nanti tidak dijalankan, ketika memang tidak dilaksanakan gelar perkara
khusus terkait ijazah Jokowi, maka kami pun akan bergerak untuk mendatangi Bapak Prabowo maupun Bapak Kapolri bahwa hari ini kami minta transparansi dalam ijazah Bapak Jokowi ini. Pak Jokowi, kami berharap Bapak sehat dan insya Allah kejujuran yang kami harapkan. Mudah-mudahan nanti tegak satu keadilan, kebenaran, dan kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Terima kasih Pak Jokowi, semoga Anda sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahlah, cukup lah. Ukurnya sebentar, sikit dulu. Cukup. Enggak cukup. Udah Mary. Apa-apa lah ya. Sini Mary. Iya. Enggak, ini ada Bang Kaki, Bang Mapap. Sini Mary. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah kesekian kali kita ke Bareskrim dengan membawa tambahan lagi bukti-bukti baru. Sebelumnya kami mengucapkan selamat ulang tahun Hari Bayangkara ya. Hidup Polisi Republik Indonesia. Hidup Republik Indonesia. Semoga dengan slogan presisi kami nggak dibikin capek lagi seperti ini, betul ya? Amin. Negara sudah menggaji Anda, betul? Masa kita harus ngawal lagi? Setuju ya? Setuju. Ini udah kesekian kali kami bawa bukti. Terakhir ini bukti yang sangat menampar muka kami bahwa ternyata diduga ijazah Bapak Jokowi dibikinnya di Pasar Pramuka. Ini menjadi polemik dan dilema buat kami sebagai warga negara karena kami tidak pengen presiden kami disebut lulusan dari Universitas Pasar Pramuka. Sebentar kami akan datang ke Pasar Pramuka untuk membuktikan walaupun sudah dibakar jejak-jejak itu masih ada, betul? Betul. Kami mewakili emak-emak balik lagi ya kepada Anda yang mengatakan bahwa emak-emak nggak ada gunanya. Suara emak-emak itu lebih banyak dari suara bapak-bapak, betul? Betul. Jangan sampai suara emak-emak tenggelam. Makanya kami hadir selalu mengawal, bukan mengawal sih, kami bukan siapa-siapa, membersamai TPUA, membersamai abang-abang kami yang jago-jago ini. Kami cuma bisa teriak. Kenapa? Kalau emak-emak udah turun ke lapangan, berarti ada sesuatu yang nggak beres, betul? Dan kami mau Bapak Kapolri ya, kalau Anda masih ingin sebagai Kapolri, kita ancam dikit ya, bahwa negara ini bukan negara milik Jokowi dan keluarga, bukan negara milik UGM. UGM dalam dua arti, Universitas Gadjah Mada dan apa? Universitas Geng Mulyono. Jadi kami minta Pak, Bu ya, kepolisian minggu kemarin ya kita kesini ya, sudah dibilang bahwa mereka akan menggelar kan. Nah kami tinggal tunggu itu. Jadi nggak perlu lagi kami berpolemik untuk hal-hal yang namanya gelar perkara khusus. Sudah berkali-kali, kasihan Bang Riza juga jauh-jauh dari Bandung. Tolong Pak, kami tunggu kabarnya Bapak Prabowo ya. Capek ya Pak kita ngomong ya. Pokoknya kami minta negara hadir dalam kasus ini. Terima kasih. Hidup Mama. Hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira cukup ya teman-teman. Habis dari sini ke Universitas Pramuka Pojok ya. Kayaknya begitu mau peletakan waktu pertama. Jadi ini ada kejadian aneh. Sudah ada alumninya baru kampusnya dibikin. Oke ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Tahun Baru Islam, selamat Hari Bayangkara. Dalam hal ini tadi kami sudah ketemu dengan Wasidik, di mana kita menyampaikan bahwa agar segera mungkin dilaksanakan gelar perkara khusus. Di dalam gelar perkara khusus itu, harus ada ahli. Kami minta ahli kita, ada Roy Suryo, ada Tifa, ada Pak Rismon, dan juga ada ahli pidana Pak Taufik. Jadi kita jangan dibatas-batasi, berikan peluang yang seluas-luasnya untuk menegakkan kebenaran. Karena keterangan demi keterangan, kesaksian demi kesaksian akan mendapat bukti dan fakta integritas yang akan kita tuangkan dalam perkara ini. Kita tidak ingin perkara ini berlarut-larut. Kemarin ada laporan dari Pak Jokowi, itu sudah dipanggil semua. Kita akui, nggak masalah. Tapi besok ada panggilan, yang pelapornya siapa? Maaf, ada Pradi Bersatu, ada orang-orang yang tidak berkompeten, tidak jelas.
Dasar apa dia melaporkan? Kan bukan dia yang pelakunya. Apa dia ikut dituduh? Kan tidak. Jadi kita juga harus mengerti. Kita minta kepada pihak Kapolda atau Polda Metro Jaya, jangan ketika kita buat laporan kita diabaikan. Ketika orang yang harusnya tidak pada tempatnya diterima. Jadi ini yang bikin rancu persoalan ini. Mohon ya, tadi saya minta kepada Warsidik juga agar jangan ada perbedaan antara Mabes Polri dengan Polda. Kenapa? Seolah-olah Polda garis sendiri, padahal dia harus satu rantai, bukan saling membawahi namun saling bersinergi. Tentu ada informasi yang harus dijalankan menurut laporan ini. Nah, satu lagi tadi saya menyampaikan kepada pihak Warsidik, tolong semuanya dilindungi secara hukum, jangan dikriminalisasi. TPUA ini adalah orang yang bersosial menegakkan hukum dengan pro bono, tidak dibayar, memang tulus ikhlas, dan hal ini jangan digoreng-goreng dengan hal yang lain. Masa iya orang yang berjuang membantu penegakan kebenaran demi keadilan itu dikriminalisasi? Ini tidak adil. Nah, kami harap jangan pihak penegak hukum, karena kita sama-sama penegak hukum yang setara, bahwa polisi, pengacara, dan juga hakim dan jaksa adalah setara dalam undang-undang. Mohon kepada semua pihak agar tidak mengkriminalisasi orang-orang yang berupaya mencari kebenaran dalam permintaan dari prinsipal, termasuk Pak Muslim Arbi adalah prinsipal, dan kami ini pengacara. Nah, untuk itu sekali lagi kami mengharapkan panggilan kepada semua pihak yang dipanggil atas nama orang-orang yang pelapor yang tidak ada kolerasinya dengan persoalan ijazah palsu. Tolong Pak Polda juga diperhatikan ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Sigit, Pak Kapolri, bahwa memberi kami peluang yang seluas-luasnya. Kami juga minta kepada Pak Prabowo demi bangsa. Karena apa? Kami masih menutup semua informasi untuk bangsa lain. Karena kita udah banyak dipertanyakan oleh negara-negara lain. Jangan, kami tidak akan mempermalukan bangsa ini hanya karena ijazah palsu. Cuman kami ingin kepastian apakah ijazah itu benar atau palsu. Tidak menuduh, tolong lihatkan kebenarannya. Panggil di muka umum, perlihatkan, selesai. Jadi di sini kita juga melihat ijazah itu pure 1000% pendapat saya tidak asli, tidak ijazah Jokowi. Kenapa? Fotonya bukan foto Jokowi. Jadi ijazahnya siapa punya saya nggak tahu. Yang penting foto itu tidak foto Jokowi. Jadi siapa yang disalahkan? Mari kita sama-sama mencari kebenaran. Mari kita sama-sama meluruskan semuanya. Jangan ada ketika orang mencari kebenaran, orang itu dikriminalisasi dan orang itu akan diancam dengan penjara, dibawa borgol. Apaan itu? Emang hebat dia? Tidak ada yang hebat di atas dunia ini. Kami semua, alhamdulillah, orang-orang TPUA adalah orang-orang gila, ya, orang-orang yang nekat, yang cuma takut sama Allah, tidak takut sama siapapun, mati hanya sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena semua itu Allah yang mengatur. Kenapa harus kita takut di bangsa ini? Karena ini adalah rumah kita, ini adalah bangsa kita yang pasti akan melindungi kita semua. Nasrul minallah wa fathun karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bung Rijal.